Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan membahas donghua baru yang berjudul I Am The Blade Master, yang artinya aku adalah sang ahli pedang. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur ceritanya. Di awal film, kita pun diceritakan jika di zaman dahulu tuh Sekte Moyun mau menguasai seluruh dataran dan mengancam dunia bela diri. Namun mereka digagalkan oleh ahli pedang legendaris, di mana kemudian ahli pedang legendaris itu pun mendirikan sekte pedang yang dinaungi oleh Pavilion Changfeng. Namun seiring berjalannya waktu, Pavilion Changfeng makin lama makin jadi sosok yang malah mengancam dunia bela diri. Setelah itu, kita pun diperkenalkan dengan karakter utama dalam cerita kali ini yang bernama Yang Ren, di mana dia dan gurunya saat itu dikejar oleh pihak musuh. 将再次掀起时过境迁，正从此被尊为刀客银睛山和中原武林集锦13年前。 Yang Ren yang saat itu diminta oleh gurunya untuk menjaga pedang Jingga tersebut, sedangkan dirinya akan mengalihkan musuh di luar sana. Kemudian guru Yang Ren pun nekat maju melawan 3 musuh sekaligus demi melindungi Yang Ren serta pedang Jingga itu. Namun karena guru Yang Ren udah dikejar-kejar selama beberapa hari dan udah kelelahan pula, pada akhirnya dia pun terluka parah, tapi berhasil mengalahkan 3 musuh sekaligus. Yang Ren yang saat itu langsung keluar melihat kondisi gurunya karena suara di bagian luar udah cukup sunyi. Di sini Yang Ren pun kaget banget tuh saat melihat sang guru udah tergeletak lemas dan terlihat sekarat. Saat itu gurunya Yang Ren berpesan kepadanya supaya menyembunyikan pedang Jingga itu di tempat aman agar saat dewasa nanti bisa digunakan oleh Yang Ren jika dia udah siap jadi pendekar pedang. Yang Ren yang merelakan kepergian sang guru dan akan mengingat betul-betul pesan terakhir dari gurunya itu. Kemudian Yang Ren pun mengubur pedang Jingga tersebut dan akan mengambilnya kembali jika udah waktunya. Untuk saat ini Yang Ren harus pergi nyari pemukiman terlebih dahulu, di mana Yang Ren akan giat berlatih di masa mendatang agar tak mengecewakan keinginan gurunya itu. 将你教我的乘风刀法，再也不偷懒耍滑了。 10 tahun kemudian, Yang Ren yang udah jadi remaja sangat ceria tapi rada tengil. Di sini tuh Yang Ren sempat bikin ulah kepada 3 orang yang saat itu menjelek-jelekan sekte pedang yang mungkin aja tempat asal gurunya dulu. Saat itu Yang Ren sedikit menunjukkan kelincahan gaya bertarungnya. Walau untuk sekarang masih belum dijelaskan ranah Yang Ren berada di tingkat apa. Yang Ren yang saat itu diremehkan oleh 3 orang tersebut kalau tukang pemotong kayu seperti Yang Ren tuh tak seharusnya sombong, mengingat dia aja belum membangkitkan kekuatan spiritualnya itu. Di sini Yang Ren yang sadar diri kalau dia emang tak bisa melawan 3 orang sekaligus, dia pun berpura-pura bisa menggunakan teknik pedang kuat agar bisa kabur dari sana. 接招吧，乘风刀法，你放！这要是让徐老头知道我在…… Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan seorang kakek-kakek bernama Shu Nian, di mana kakek Shu ini adalah guru barunya Yang Ren, sekaligus sosok orang tua yang merawat Yang Ren sampai sekarang. Kemudian saat itu si kakek Shu diserang oleh sosok perempuan misterius yang merupakan utusan dari Pavilion Changfeng. Kedatangannya tentu aja menargetkan kakek Shu.
你装什么装？你不认识我？说吧，你是谁家的女娃子？老夫在此隐居多年。 Kakek Shu yang saat itu menghindari setiap serangan utusan Pavilion Changfeng itu dengan cukup mudah. Hal itu pun membuat kakek Shu bertanya-tanya, kenapa pihak Pavilion Changfeng menyerang kota kecil itu, yang mana ternyata Pavilion Changfeng mengutus wanita tersebut untuk merebut surat perjanjian Sekte Pedang yang telah disembunyikan kakek Shu selama bertahun-tahun ini. Di sisi lain, Yang Ren yang saat itu kabur dari kejaran 3 orang yang dia jahilin tadi dan bikin ricu di sepanjang jalan. Pada akhirnya Yang Ren pun terkepung juga, yang tentu aja nggak bisa kabur lagi karena dia dihadang dari berbagai macam arah. Setelah itu tiba-tiba aja cuaca berubah jadi mendung merah, yang mana itu adalah teknik milik petinggi Pavilion Changfeng. 听声音了，不知道啊，怎么不跑了？跑啊！过来过来！ Satu persatu bayangan kilat yang saat itu mulai turun di kota sana dan mulai menghisap jiwa kehidupan semua orang. Ternyata Yang Ren tak terpengaruh sama sekali tuh. Entah kenapa bisa begitu, masih belum ada penjelasannya. Sedangkan kakek Shu yang terkena bayangan tersebut, dia memutuskan untuk kabur dari sana karena kekuatannya saat ini menurun pesat. 说吧。 Di sisi lain, Yang Ren yang begitu kebingungan apa yang sedang terjadi karena semua orang tuh tergeletak tak bergerak sedangkan dirinya baik-baik aja. Kemudian Yang Ren yang langsung pulang mencari keberadaan kakek Shu. Dia pun melihat kalau kakek Shu sedang sekarat. Namun kakek Shu mengesampingkan kenapa Yang Ren bisa selamat karena prioritas utama sekarang adalah Yang Ren harus membawa pergi surat perjanjian Sekte Pedang yang udah dia jaga selama ini. 什么情况？老头儿，刚刚那是什么？怎么人都…… Yang Ren yang saat itu disuruh kakek Shu untuk segera pergi mengantarkan surat perjanjian Sekte Pedang itu ke Sekte Xuanzhen. Tentu aja Yang Ren begitu bingung tuh, kenapa kakek Shu kelihatan benar-benar ketakutan seolah-olah dikejar seseorang. Kemudian karena keberadaan kakek Shu udah ketahuan oleh utusan Pavilion Changfeng, Yang Ren pun akhirnya sembunyi di balik pohon. 老头儿，这么务必要将此信扔下形势危急。你老东西，也井里有密道，快走，别愣着。待信送到，你自然会明白。 Yang Ren yang saat itu mendengar semua percakapan kakek Shu dengan musuhnya di sana, Yang Ren pun mulai tahu tuh kalau kakek Shu pasti ada hubungannya dengan Sekte Pedang yang melegenda itu. Kemudian kakek Shu yang mau mengalihkan perhatian utusan Pavilion Changfeng itu, tapi sayangnya dia malah kalah karena daya hidupnya mulai menurun mengingat sebentar lagi dia akan tewas. 看来信就是藏在这儿，快把刀宗的信交出来，亲自动手。 他和刀宗到底是什么关系？哦，是吗？我已经快忘掉这个名。 Utusan Pavilion Changfeng yang saat itu nyuruh Yang Ren untuk keluar aja daripada dia berdiam diri melihat gurunya akan dihabisi. Di sini Yang Ren pun mencoba untuk bernegosiasi dengan utusan Pavilion Changfeng itu supaya mau menukar surat perjanjian Sekte Pedang tersebut dengan nyawa kakek Shu. Tentu aja utusan Pavilion Changfeng itu tak akan mudah tertipu dengan negosiasi yang ditawarkan Yang Ren. 这是你自找的。苏西，动手吧。老不就是一封信吗？先把它放了。你这臭小，你要的东……哦，老鼠终于出来。
Utusan Pavilion Changfeng yang saat itu nyuruh burung elangnya untuk merebut surat perjanjian sekte pedang itu dari tangannya Yang Ren. Di sini tuh kakek Shu pun menyerang burung elang itu dan nyuruh Yang Ren agar segera pergi dari sana. Kemudian kakek Shu pun terkena serangan musuh hingga akhirnya dia menghancurkan jalur sumur rahasia yang udah lama dia persiapkan agar Yang Ren bisa kabur dari sana dengan selamat. Ni再不住手，我就毁了他！死！Beberapa jam kemudian, Yang Ren yang sampai di perbatasan Pavilion Changfeng, dia pun melihat ada sosok perempuan bernama Chu Jianshui, yang mana Nona Chu ini mau menyusup ke Pavilion Changfeng dengan cara menyamar sebagai ketua suatu sekte. Namun usahanya kala itu cukup sia-sia karena dia kurang pandai dalam mengelabui para penjaga. 站住！ 小牙，再坚持一会儿，遇此情形少说少错。 Nona Chu yang saat itu tak ada waktu lagi dan harus segera masuk untuk suatu misi. Di sini tuh dia pun mengambil jalur kekerasan dan bikin dua penjaga tersebut tumbang dalam sekali tebasan pedang. Namun saat dia mau melanjutkan perjalanannya itu, kuda Nona Chu malah dibawa kabur oleh Yang Ren. Tapi Yang Ren kurang bisa mengendalikan kuda tersebut. 到底是什么人？啊！你才多大，竟敢冒充掌门？我们走。 这做掌门的就是不一样。 Wah, menurut kalian gimana nih Donghua 1 ini? Bagus nggak? Kira-kira lanjut atau enggak ya? Silahkan komentar aja. Karena untuk bagian serunya tuh ada di episode 2 nanti karena si MC udah mulai beraksi. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.